Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Arif Firmansyah, Dian Inmas, Dika Nurmalia, Maria Kristina, Muhammad Isbeni, Nanda Warningrum, Nia Ambarwati, dan Rizky Amelia. Pada mata kuliah praktek kimia klinik 2 ini, kami memaparkan tentang pemeriksaan NPN yang terdiri dari asam urat, kreatinin, urium. Pada kali ini kita akan mengerjakan pemeriksaan NPN dengan menggunakan alat spektrofotometer Mindray BA88A. Yang pertama kita lakukan flebotomi untuk mengambil sampel darah. Jangan lupa tampung sampel darah menggunakan tabung kuning, yaitu untuk pemeriksaan kimia. Karena kita akan periksa asam urat, ureum, dan kreatinin. Kemudian sentrifus darah untuk mendapatkan serum selama 10 menit. Setelah disentrifus, kemudian kita hidupkan alat. Di bagian belakang ada tombol seperti ini. Kita klik I, in, itu off ya. Oke. Sampai layar seperti ini. Kemudian layar akan muncul seperti ini. Setelah itu masukkan Aquades. Klik tombol abu-abu sampai layar alat muncul menu seperti ini. Ambil pensil alat dan kita klik tes. Oke, kita pastikan alat kondisi standby. Kalau sudah standby, kita klik sebelah kiri yang tanda panah itu pemeriksaannya. Kita pilih parameter yang kita akan periksa, yaitu pertama asam urat. Di sini kodenya UA, uric acid ya. Oke, di sini dia minta water blank. Kita masukkan lagi Aquades ke dalam selang, klik tombol abu-abu sampai bunyi. Kemudian tunggu titik hijau jalan sampai ujung. Oke, setelah ini kita pindahkan ke sampel. Alat sudah bisa dipakai ya. Kita kerjakan pemeriksaan asam urat terlebih dahulu. Siapkan mikropipet 1000 mikron. Pasangkan yellow tip, kemudian ambil reagen asam urat, kita pipet sebanyak 1000 mikron. Pastikan posisi pipet tegak lurus dan pentokan pertama. Pada saat memipet, pelan-pelan aja, jangan sampai ada gelembung. Seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke tabung reaksi, pelan-pelan juga, jangan sampai ada gelembung. Dengan pentokan kedua. Setelah itu tutup reagen lagi, buang yellow tipnya, kita ambil mikropipet ukuran 10 mikron. Nah, ini kita ambil yellow tip, kita pasangkan yellow tip, kemudian kita pipet sampel sebanyak 10 mikron. Oke, kita ambil serumnya. Posisi pipet tegak lurus seperti mipet reagen dengan pentokan pertama seperti ini. Kemudian jangan lupa kita lap pakai tisu posisi tegak lurus juga, jangan miring. Oke, lalu kita campurkan ke reagen asam urat. Kita homogenkan sampai pentokan kedua sambil dicuci yellow tipnya ya, seperti ini ya, kayak gini. Kita cuci juga. Oke, setelah itu kita buang yellow tipnya. Kemudian kita homogenkan pakai tangan seperti ini, atau dikocok seperti ini pelan-pelan, kayak gini, jangan sampai ada gelembung. Kemudian kita inkubasi selama 10 menit. Setelah diinkubasi selama 10 menit, kita baca, kita masukkan, terus kita klik tombol abu-abu sampai bunyi dan ada titik hijau berjalan sampai ujung. Kita tunggu hasilnya sampai keluar, dan ini hasilnya 4,4. hasilnya di sini ya.
Setelah itu kita wash menggunakan Aquades. Bacaannya di sini ada wash sebelah kanan ujung atas. Wash itu artinya bersihkan alat ya. Jadi kita harus bersihkan alat setelah memakai alat. Kemudian kita pindahkan parameter ke urea. Selanjutnya kita periksa urea, kita klik di sini tulisannya urea. Dia minta water blank. Kita masukkan lagi Aquades. Kita klik tombol abu-abu. Oke, sampai bunyi ya. Oke. Keluar lagi titik warna hijau sampai berjalan ke ujung. Kalau udah di ujung, baru kita pindahkan ke sampel. Oke, sampel. Yang kedua, pemeriksaan ureum kita sediakan 1000 mikron tapi kita pindahkan ke 800. Kemudian kita pasang yellow tip. Kita pipet reagen R1 ureum sebanyak 800 mikron seperti yang awal, yaitu pemipetan posisi tegak lurus, jangan miring dan jangan sampai ada gelembung juga. Kita pindahkan ke tabung reaksi pelan-pelan, jangan sampai ada gelembung juga, dengan pentokan kedua. Kemudian kita buang, kita tutup reagen yang pertama. Kemudian kita pindahkan ukurannya ke 200 mikron. Kita pindahkan, kita putar lagi sampai 200. Oke, 20. Dikit lagi. Oke, segini. Ini 200 mikron. Kita pasang lagi menggunakan yellow tip. Kemudian kita pipet reagen keduanya sebanyak 200 dengan posisi tegak lurus. Dan pentokan yang pertama, pipetnya harus pelan-pelan juga, jangan sampai ada gelembung. Oke, seperti ini. Kita campurkan ke tabung reaksi yang tadi sudah dipipet reagen pertama. Kita campurkan ke pentokan kedua ya, dikeluarinnya. Oke, kita buang. Oke, kita homogenkan sedikit. Kita tutup kembali reagennya supaya nggak tumpah. Kemudian kita ambil 10 mikron, pasangkan yellow tip. Kita pipet sampel sebanyak 10 mikron. Oke, seperti ini. Jangan lupa dilap posisi tegak lurus, campurkan ke dalam reagen R1 dan R2 dengan petokan kedua sambil dicuci seperti ini. Oke, buang. Kita homogenkan sedikit, kemudian langsung baca ke alat. Tidak perlu diinkubasi seperti asam urat. Kita klik sampai muncul titik hijau seperti ini. Ini agak dempet ya jaraknya, tidak seperti asam urat yang tadi karena dia diinkubasi di dalam alat ini, jadi agak lama. Oke, kita tunggu sampai ujung. Oke, ini udah di tengah perjalanan. Sedikit lagi kita tunggu sampai keluar hasil. Oke, sudah sampai ujung dan keluar hasilnya di sini kayak tadi. Hasilnya di sini ya. Hasilnya itu 37. Berarti hasilnya normal ya. Setelah keluar hasilnya, jangan lupa di wash. Klik tombol wash. Oke. Sampai bunyi. Kita lepas. Kita pindahkan parameternya ke kreatinin di bawah ureum kreatinin. Oke, setelah itu dia minta water blank kayak tadi. Kita kasih Aquades, kita masukkan, kita klik. Oke, sampai muncul titik berwarna hijau dan jalan sampai
ujung. Oke, kemudian kita pindahkan ke sampel. Yang terakhir kita kerjakan pemeriksaan kreatinin. Siapkan mikropipet 150 mikron, pasangkan ke yellow tip. Kemudian kita ambil reagen pertama yaitu R1 kreatinin. Pipet dalam kondisi tegak lurus, jangan miring, dengan pentokan yang pertama. Pelan-pelan saja, jangan sampai ada gelembung juga. Seperti ini. Reagen pertama warna kuning ya, terus kita pindahkan ke tabung reaksi. Pentokan kedua. Lalu kita buang yellow tip, kita tutup kembali reagen pertama agar tidak tumpah. Dan kita pipet juga reagen kedua sama 150 mikron juga. Ambil reagen kedua R2. Oke, kita pipet dalam posisi tegak lurus juga dengan pentokan pertama. Jangan sampai ada gelembung juga, jadi pelan-pelan aja seperti ini. Lalu kita campurkan ke reagen pertama. Campurkan dengan pentokan kedua. Oke, seperti ini. Kita homogenkan pelan-pelan aja, jangan sampai ada gelembung. Kita tutup kembali reagen kedua agar tidak tumpah. Lalu kita pipet sampel sebanyak 20 mikron. Oke, seperti ini. Kita ambil yellow tip, kita pasangkan yellow tip. Kita pipet serum sebanyak 20 mikron dengan posisi tegak lurus juga dengan pentokan pertama seperti ini. Oke, lalu jangan lupa dilap pakai tisu posisi tegak lurus ya. Terus kita campurkan reagen pertama dan reagen kedua yang sudah di tabung reaksi, kita cuci dengan pentokan kedua. Terus kita mungkin sedikit aja, jangan terlalu lama. Lalu kita langsung baca ke dalam alat. Oke, kita klik tombol abu-abunya sampai keluar titik warna hijau seperti ini. Dia sama ya, dempet-dempetan juga karena diinkubasi di dalam alat. Kemudian kita tunggu sampai titik hijau berjalan sampai ujung dan keluar hasil. Oke, kita tunggu sampai ujung dan sudah keluar hasilnya. Di sini 0,69 berarti hasil kreatinin normal ya. Oke, selesai 3 pemeriksaan yaitu asam urat, ureum dan kreatinin. Dan jangan lupa di wash ya. Posisi selang di dalam Aquades. Kemudian setelah itu kita pilih red room sebelah kanan bawah, klik. Dan menu shutdown untuk mematikan alat, kita klik OK. OK lagi. Oke, di sini tulisannya washing, berarti artinya alat lagi membersihkan ya. Jangan lupa posisikan Aquades ke selang. Kita tunggu. Lalu muncul please shutdown, kita klik OK. Oke, alat sudah mati, tapi jangan lupa matikan di tombol belakang juga. Kita klik off, O ya. Oke, kita matikan. Klik off, selesai. Oke, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Dan juga tidak lupa kami informasikan bahwa setiap laboratorium memiliki alat dan reagen yang berbeda-beda untuk pemeriksaan ini. Jadi, alangkah baiknya kita tetap mengikuti prosedur cara kerja dari alat yang kita pakai di laboratorium kita masing-masing. Apakah kita itu menggunakan Cobas atau Mindray dan lain sebagainya. Oke, sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.